Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Datang kepada Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 18. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana ada gula, di situ ada semut. Begitulah bunyi peribahasa lama yang kebenarannya tidak bisa disangsikan atau dibantah. Ini adalah realitas yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita melihat ada sekumpulan semut di bagian rumah kita melihat ada gula atau permen atau pemanis yang dikerubuti oleh semut-semut itu. Juga tidak mengherankan kalau kita menemukan fenomena berkumpulnya banyak orang karena kehadiran seorang artis kelas dunia. Bisa itu bintang film, bisa juga penyanyi ternama dengan hits lagu yang digemari di seluruh penjuru dunia. Kehadiran Presiden Jokowi di NTT beberapa waktu yang lalu mendatangkan sejumlah besar rakyat yang mengeluh-eluhkan beliau, sekalipun sudah dibatasi untuk mendekat ke arah Presiden. Ada sesuatu yang menarik mereka untuk mendekat, untuk datang, untuk melihat, dan untuk memastikan bahwa tokoh itu betul-betul ada di antara mereka. Tidak ubahnya dengan apa yang kita dengar dalam pewartaan gereja hari ini. Kehadiran Yesus mengumpulkan banyak orang. Mereka datang dari Yudea, Yerusalem, dari Tirus dan Sidon. Tuhan Yesuslah magnetnya. Dia dicari dan ingin dilihat oleh kebanyakan dari orang-orang itu. Saudara-saudari terkasih, banyak orang berusaha untuk mendekati Yesus. Kita dengar hari ini kesaksian Lukas ini. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Tujuan mereka datang dari tempat mereka yang berjauhan itu adalah untuk mendengarkan Yesus. Apa yang ingin mereka dengarkan? Mereka ingin mendengarkan dari Yesus ajaran-ajaran yang baru, pengajaran yang berbeda dengan apa yang selama ini mereka dengarkan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengajarkan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Tuhan Yesus memberikan petunjuk-petunjuk yang praktis bahwa orang harus saling mengasihi dan saling mengampuni, tidak mudah menghakimi dan mencari-cari kesalahan orang lain. Tuhan Yesus sungguh telah mempesona mereka dan meringankan langkah mereka untuk menemukan Dia
kemanapun Yesus pergi. Mereka mencari Yesus karena mereka juga ingin disembuhkan dari penyakit yang mereka derita. Mereka juga mau Yesus membebaskan mereka dari kuasa jahat. Saudara-saudari terkasih, menjadi jelas sekarang bahwa orang-orang itu mencari Yesus untuk sekurang-kurangnya 3 alasan. Mereka ingin mendengarkan kebijaksanaan yang keluar dari bibirnya. Mereka ingin disembuhkan dari sakit mereka, dan mereka ingin mereka dilepaskan dari kuasa yang jahat. Pertanyaannya, apakah kita juga pernah merasa tertarik untuk mencari Yesus? Kalau kita mencari Yesus, apa alasan kita melakukan hal-hal itu? Tidak perlu dijawab, direnungkan saja. Coba kita ingat saja, sekarang ini kita sudah memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Selama bulan September ini, Gereja Katolik Indonesia mengarahkan dan mendidik umat Allah untuk menggeluti dan mencintai Alkitab atau Kitab Suci. Melalui pembacaan Kitab Suci dan permenungan atasnya, kita dapat bertemu dengan Allah. Kita dapat berjumpa dengan Yesus. Kita memang dapat berjumpa dengan Yesus melalui doa pribadi atau ibadat bersama atau perayaan Ekaristi Kudus. Namun, cara yang paling singkat dan efektif adalah dengan membaca kesaksian gereja dan tradisi tertulisnya, yaitu Alkitab. Dalam dokumen gereja Dei Verbum, gereja menganjurkan untuk membaca kitab suci, khususnya kitab suci Perjanjian Baru dan teristimewa keempat Injil suci. Dalam Injil-Injil itu kita bisa menemukan keseharian, pelayanan, wejangan, mujizat-mujizat Tuhan Yesus, teristimewa bukti cintanya kepada manusia melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Saudara-saudari terkasih, melalui pembacaan Alkitab, khususnya Injil, umat Allah dapat berjumpa secara lebih dekat dengan Yesus yang bersabda. Melalui pembacaan kitab suci, umat Allah diteguhkan untuk setia kepada Tuhan Yesus yang terlebih dahulu setia kepada perutusan Bapanya. Melalui pembacaan Injil suci, umat Allah disapa secara langsung oleh Tuhan Yesus supaya mereka bertobat, supaya mereka saling mengasihi, supaya mereka saling mengampuni, supaya mereka saling peduli. Singkat kata, dengan pembacaan Alkitab, kita sudah datang kepada Yesus. Sayangnya, Alkitab seringkali tidak menarik. Banyak alasan yang dikemukakan. Bukunya tebal, sulit dipahami. Tambahan lagi, kemajuan teknologi membuat orang malas membaca sendiri Alkitab atau kitab suci untuk merenungkannya secara pribadi apalagi. Kan lebih mudah mendengarkan renungan seperti sekarang ini daripada mengambil Alkitab lalu membaca dan merenungkannya sendiri. Betul sekali. Namun, ada yang hilang kalau tidak membaca Alkitab sendiri, teman.
kita tidak mengalami sentuhan pribadi oleh Yesus. Kita hanya menikmati apa yang dicerna orang lain. Mendengarkan seperti sekarang baik. Akan lebih baik lagi kalau mau merenungkannya sendiri. Sebab kita akan disembuhkan juga dari kegaulan hati. Disucikan dari kelemahan dan dosa kita. Dan lebih mengenal Yesus secara pribadi. Mari kita datang kepada Yesus dan mendengarkan Dia melalui pembacaan Alkitab. Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk berjumpa Yesus dalam kitab suci? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau sendiri berfirman bahwa Yesus adalah anak yang Bapa kasihi, dan kepadanya saja kami harus mendengarkan. Semoga kami meluangkan waktu untuk membaca firman-Nya. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.